Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pelajaran matematika. Pada pertemuan minggu ini kita akan bahas mengenai nilai perbandingan trigonometri untuk sudut pada berbagai kuadran. Kita mengenal 4 kuadran. Yang pertama, kuadran 1 dimulai dari sudutnya 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kemudian ada kuadran 2 dimulai dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Kemudian ada kuadran 3 dimulai dari 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Dan yang terakhir ada kuadran 4 dimulai dari 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, untuk kuadran 1 yang bernilai positif itu semuanya, baik sin, cos, maupun tan bernilai positif. Ingat ya, kuadran 1 dimulai dari 0 sampai 90. Nah, kemudian di kuadran 2 yang bernilai positif hanya sin saja. Ingat, di kuadran 2 sudutnya dimulai dari 90 sampai 180. Di kuadran 3 yang bernilai positif hanya tan saja. Artinya semua yang selain tan bernilai negatif. Kuadran 3 dimulai dari 180 sampai 270. Dan di kuadran 4 yang bernilai positif hanya cos saja. Artinya selain cos bernilai negatif. Dimulai dari 270 sampai dengan 360. Dan yang mesti kalian ingat, untuk kuadran 2 rumusnya 180 min alfa. Untuk kuadran 3 180 plus alfa, dan kuadran 4 rumusnya 360 min alfa. Nah, supaya lebih jelas, kita lihat saja contohnya. Contohnya, tentukan nilai dari sin 120, cos 120, dan tan 120. Nah, langkah pertama, untuk menentukan sin 120 derajat, kita harus menentukan dulu 120 derajat ini berada di kuadran berapa. Nah, tadi disebutkan kuadran 2 dimulai dari 90 sampai 180, maka 120 berada di kuadran 2. Tadi yang bernilai positif di kuadran 2 adalah sin. Ya sudah, berarti sin di sini pasti bernilai positif. Kita tulis lagi sin. Nah, rumus dari kuadran 2 adalah 180 dikurangi alfa. 180 dikurangi, untuk menentukan alfanya, 180 dikurangi berapa? Supaya hasilnya 120. Maka 180 dikurangi 60. Karena 180 dikurangi 60 hasilnya 120, maka alfanya 60. Sehingga tadi kan nilainya positif ya, jadi sin dengan sin alfa saja yang dicari, alfanya yaitu 60, maka sin 60. Berapa nilai sin 60? Nilai sin 60 adalah setengah akar 3. Maka nilai dari sin 120 derajat yaitu setengah akar 3. Nah, begitu pula untuk mencari cos 120 derajat. Ingat, 120 derajat berada di kuadran 2. Yang bernilai positif di kuadran 2 hanya sin, artinya nilai cos berarti negatif. Ini juga sama rumusnya, cos 180 dikurangi alfa. Untuk menentukan alfanya, berarti 180 dikurangi berapa? Hasilnya 120, maka 180 dikurangi 60. Sehingga nilai alfanya 60, maka hasilnya sama dengan berhubung. Di kuadran 2 cos negatif, maka tinggal ditambahkan negatif. Negatif cos alfa, alfanya yaitu 60. Maka hasilnya negatif cos 60 yaitu setengah. Maka nilai dari cos 120 derajat yaitu min setengah. Nah, begitu pula untuk tan ya. Tan 120 derajat, ingat 120 dia berada di kuadran 2. Yang bernilai positif hanya sin saja, maka tan pun negatif. Rumusnya sama, tan 180 min alfa, berarti 180 dikurangi berapa? Supaya hasilnya 120, maka 180 dikurangi 60. Sehingga hasilnya, karena harus negatif, maka negatif tan alfa, alfanya yaitu 60. Berarti negatif tan 60 berapa? Tan 60 yaitu akar 3. Nah, sehingga nilai dari tan 120 derajat yaitu negatif akar 3. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Tentukan nilai dari sin 7/6pi, cos 7/6pi, dan tan 7/6pi. Nah, kalau bentuknya radian, langkah pertama kita harus ubah dulu bentuk radian ke dalam bentuk derajat. Masih ingat kan pertemuan sebelumnya? 7/6pi radian. Kalau mau diubah ke derajat, tinggal 7/6 dikalikan 180
derajat. Maka hasilnya 180 dibagi 6 yaitu 30 dan 30 dikali 7 hasilnya adalah 210 derajat. Nah, setelah itu baru kita cari nilai dari sin 210, cos 210, dan tan 210. Oke, yang pertama dulu. Sin 210 derajat. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu. 210 berada di kuadran berapa? Ingat, kuadran 2 dimulai dari 90 sampai 180 dan kuadran 3 dimulai dari 180 sampai 270. Nah, sehingga 210 ini berarti berada di kuadran 3. Karena tadi ingat dimulai dari 180 sampai 270. Nah, di kuadran 3 yang bernilai positif hanya tan, artinya nilai sin nilainya pasti negatif. Nah, sin, ingat rumus kuadran 3 adalah 180 ditambah alfa. Nah, untuk menentukan alfanya berarti 180 ditambah berapa supaya hasilnya 210. Maka 180 ditambah 30. Karena 180 ditambah 30 hasilnya 210. Sehingga hasilnya karena dia negatif, min sin alfa. Alfanya berapa? Alfanya adalah 30. Maka negatif sin 30 berapa? Sin 30 yaitu setengah. Maka sin 210 derajat hasilnya adalah min setengah. Nah, selanjutnya yang kedua cos juga. Cos 210 derajat. Nah, 210 tadi berada di kuadran 3 yang bernilai positif hanya tan. Artinya cos pun nilainya negatif. Berarti cos 180 ditambah alfa. 180 ditambah berapa supaya 210? Maka ditambahkan 30. Sehingga hasilnya berhubung tadi nilai tandanya negatif, negatif cos alfa. Alfanya yaitu 30. Berarti min cos 30 hasilnya setengah akar 3. Sehingga nilai dari cos 210 yaitu min setengah akar 3. Kemudian yang C, tan 210. Di 210 dia berada di kuadran 3. Di kuadran 3 yang bernilai positif adalah tan. Maka tan hasilnya positif. Ini juga sama, rumusnya tan 180 ditambah alfa. Berarti ditambahnya 30. Sehingga hasilnya positif tan 30. Nilai tan 30 yaitu 1/3 akar 3. Nah, sehingga nilai dari tan 210 adalah 1/3 akar 3. Oke, sekian bahasan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.